Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Kita ketemu lagi ya. Kita lagi rajin nih belakangan ini ya. Iya. Emang harus rajin sih. Harus rajin sebenarnya. Betul. Menanggapi yang belum lama terjadi gitu ya, tentang kenapa juga banyak yang DM ke gua, "Bang, lo nggak mau bahas pawang hujan tuh yang di Mandalika, gitu." Kalau gua mah ya memang ada yang mungkin tidak percaya, atau ada yang bilang musyrik, atau ada yang bilang percaya banget karena itu adalah budaya. Sebenarnya simpel sih. Podcast Malam Kliwon banyak yang nikmatin walaupun belum banyak amat gitu ya. Dan kalau dibahas pertentangan, ngapain gitu? Orang teman-teman juga udah menikmati hal horor yang di dalamnya juga ada apa tuh namanya? Iya, banyak yang nggak masuk akal intinya. Iya, banyak nggak masuk akal, banyak tradisi juga, terus juga banyak ritus-ritus, ritual-ritual gitu ya, ritual yang memang dari akar budaya maupun ritual yang memang jalan sesat gitu, yang coba kita ceritakan di sini gitu. Jadi ya sudahlah, kagak usah diomongin gitu, malah tambah apa sih? Intinya kalau kita berdua sih nggak pernah merasa lebih superior gitu. Iya. Apa yang kita percaya. Iya. Itu intinya ngargain aja. Iya. Ya, gitu dah pokoknya. Ya gitulah. Oke, sekali lagi gue pengen ngingetin juga buat teman Kliwon yang pengen bagi cerita atau nge-share ceritanya, jangan lewat DM atau email ya. Bisa langsung isi Google Form yang ada di link Instagram Podcast Malam Kliwon. Iya. Klik aja linknya, nanti kebuka, ada beberapa menu gitu, pilih yang bagikan ceritamu. Iya. Jadi kalau ke DM itu udah pasti ketiban, karena banyak yang mention kan. Iya. Tiap ada episode baru itu pasti ketiban gitu. Sayang aja gitu kalau lewat DM. Udah gitu aja. Di episode ini kita kan memang ya kalau ada yang wah bang harus kayak gini dong, kita ikutin yang minggu lalu kan. Iya, Bang jangan kayak gini, kita ikutin. Nah, ada yang pengen coba lebih panjang gitu ya. Ada bukan lebih panjang, tapi coba dong 2 cerita gitu. Kita coba ya. Hari ini ada 2 cerita nih di video ini, tapi cerita pertama pengalaman gue kemarin di Bandung gitu. Boleh. Singkat aja, nggak usah pakai teks ini. Ya, ini gitu. Oke, di Bandung ya. Di Bandung. Kalau Surabaya dikasih note jadi ada ke Bandung gitu. Oke, jadi gini teman-teman, cerita gue ya, baru banget fresh terjadi. Sebenarnya gue nggak mau cerita di lokasi, cuman karena teman gua si Jul Muhammad keceplosan, akhirnya semua pada tahu di hari itu. Di hari pertama gua nginep di salah satu hotel daerah Soekarno-Hatta di Bandung. Ada salah satu hotel terkenal dulu, ada artis yang nginep di situ. Tapi bukan itu. Ya pokoknya di antara hotel-hotel di situ lah. Gitu ya. Ceplosan bukan di situ. Ya pokoknya cari aja lah di daerah Soekarno-Hatta. Gue nginep 4 hari kan di sana. Karena gue ada trip dari Bandung, Garut gitu. Jadi kita pilih nginepnya di jalur situ, di Soekarno-Hatta. Hotelnya menurut gue proper lah. Sering dipakai, weddingan juga. Kolam renangnya enak gitu. Sarapannya enak. Nggak terlihat dan tidak ada terkesan horor sama sekali. Begitupun saat gua pertama kali check-in sekitar jam 11 malam lah. Rame-rame nih lo ya. Rame-rame lah check-in, kalau berdua doang ntar dicurigain, ya kan. Nah, gua check-in malam-malam. Nah, kebetulan di Soekarno-Hatta itu daerahnya juga lumayan ramai, lumayan besar. Ada beberapa tempat atau gudang-gudang juga di sekitar situ yang lumayan besar lah, warawiri truk, bus gitu kan ya. Jadi memang nggak ada kesan angker dan horor menurut gua. Kalau gue masuk pertama kali di sebuah hotel pasti ngucap salam gitu ya. Begitupun teman gue, jadi si Jul ini, jadi gue berdua lah sama dia. Singkat cerita, gue itu sampai di hotel jam 11-an, beres-beres tuh jam 12. Beres mandi dan lain-lain. Tapi gue harus mengerjakan voice over dulu. Kalau teman-teman yang follow gue pasti sering gue upload tuh jam 12, jam 1 malam gue tetap ngerjain voice over di kamar kan. Awalnya kedengeran suara cedak jeduk gitu, gitu.
biasalah kalau sama Jul kan berisik nih malam-malam. Tapi berisiknya tuh bukan berisik yang seperti itulah, paham lah ya teman-teman, yang mengganggu dan membuat imajinasi liar gitu. Tiba-tiba ada suara bor gitu. Ada yang nukang kali. Emang ada yang nukang ternyata. Di atas tuh ternyata dipakai buat kondangan. Ada gitu yang dekor tuh ya. Asumsi kita mungkin lagi ada yang dekor dan jam-jam loading nih biasanya jam loading, betul. Cuman kan pas banget lagi di bawah gitu kan. Ya udah. Singkat cerita, gue selesai take, gue rebahan karena emang hari pertama gue berangkat dari Jakarta tuh langsung tat gitu, syuting nggak pakai istirahat dulu ke hotel. Jul, lo mixing ya dan edit ya, gue rebahan dulu sambil main Mobile Legend. Nah, kalau teman-teman yang main Mobile Legend itu pasti tahu sebentar lagi session tuh berakhir. Jadilah gue ngejar peringkat gitu. Rank. Fokus nggak fokus dong untuk melihat sekitar atau dengar sekitar. Nah, pas lagi gue main tat gitu, ada bunyi kletek gitu. Terus gue ya udahlah, mungkin Jul gitu. Nah, sialnya si Jul ini kan dia monitor begini kan untuk memonitor reverb dan lain-lain gitu. Jul yang lagi posisinya tuh gue tidur, Jul ngebelakangin gue gitu. Di kursi sana gitu. Si Jul ngerasa dia kira tuh gua yang bunyi itu. Yang bunyi. Kletek gitu. Udah main. Kletek 2 kali. Nah, jarak kletek kedua ketiga itu cepet banget, kayak kletek gitu. Di kletek ketiga pas gua nengok, maksudnya pas gua gitulah, bukan nengok yang berat gitu ya, kayak ngarah ngelirik ke Jul. Gua sama Jul itu gua duluan yang ngelirik, tapi 1 detik kemudian Jul yang ngelirik. Nah, saat gua ngelirik, lo tau telepon kan? Ini kan telepon. Misalnya ini teleponnya gitu ya. Nah, batang teleponnya tuh gini, kletek. Oh, itu suara batang gagang telepon. Kayak habis dibenerin gitu. Kayak habis diangkat. Jadi kan tapi cepet banget, tahu nggak lo? Tapi lo kelihatan gitu. Kalau itu lo kayak habis ditaruh gitu. Kletek terus. Woi, gua gituin kan si Jul. Dia juga gitu. Saya kira kakak itu tadi. Gua kira elu, gua bilang gitu. Tapi lu lihat gak? Agak, tapi gua denger banget. Berapa kali? 3 kali. Nah itu dia. Berarti itu suara gagang telepon. Gagang telepon yang dibenerin untuk masuk ke lubang gitu loh. Klak gitu. Klak. Nah yang pertama kedua gua ngeliat, tapi ketiga kayak orang pas lagi nutup. Iya, pas lagi nutup tapi cepet banget gitu. Dan yakin gua kayak kletek gitu. Terus gimana? Ya kerja lah, ngapain gitu. Buka kaca kan, smoking room ya. Buka kaca, biarin aja kali ya udah deh, biarin aja deh. Nah kamar gue tuh kamar yang lumayan pojok lah. Lumayan pojok gitu. Cuman udah, gue gak mau ambil pusing, biarin aja udah. Tapi gak sampai ada suara atau gak ada sosok gitu, gak ada ya? Gak ada. Lebih parah kita di Ubud berarti ya? Lebih parah di Ubud, tapi itu lumayan parah menurut gua karena sampai menggerakkan barang. Iya. Gitu. Terus abis itu kita mau nyemil lah ceritanya. Mau nyemil, manggil teman-teman 1-2 lah ke kamar. Nih si orang ini, si Jul ini langsung bilang, ceritain kakak Bimo yang tadi aja. Gua bilang, tar dulu kalau kayak gini-gini. Orang masih nginep di situ 4 hari lagi. Udah kalau gini gak usah ceritain dulu. Maksud gue ntar aja. Ya kalau yang sekut aja begitu. Kalau yang enggak kan rispau jadinya. Kalau yang rese kan dilanjutin ntar. Iya. Maksud gue juga demi kenyamanan bersama lah. Tim kan ada 11 orang gitu. Nggak semuanya pemberani dan tangkas seperti domba kan. Kayak gitu. Ya udah terus udah lama nih kita. Tapi terakhir pas di Bandung itu aja. Pas di Bandung. Kan lu nginep kan bolak-balik tuh. Iya. Sampai terakhir ke Bandung Selatan kan? Bandung Selatan. Tapi nginepnya di mana? Pas di Pangalengan. Di situ semua. Oh, bolak-balik tuh. Bolak-balik iya. Jadi ya lumayan menghemat uang tapi capek sih. Iya begitu, Pak. Rentek kaki kita begini di HS. Mending kalau di begini kan. Apart. Iya, di HS begini, Kak. Yah, iyalah. Ya begitu dah. Oke.
Tuh cerita pertama di hotel daerah Soekarno-Hatta, Bandoeng. Oke, berarti cerita kedua ya. Ya. Lanjut nih, jangan dipotong videonya buat teman-teman yang pengen coba dong 2 cerita, kita makasih. Abis itu dilanjut ya belum tahu gitu kan. Suka labil. Iya. Pokoknya tadi ini Bimo cerita dari Bandung. Kali ini gue cerita OTW Bandungnya. OTW Bandungnya dari dia nggak nyebutin nama. Oh, kira dari Den Haag. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Cerita ini terjadi di tahun 2016-2017. Jadi ini gue dulu sempat kerja di salah satu radio ternama di Jakarta. Yang dulu punya tagline Sound of Jakarta. Siapa? Dia nggak nyebut nama. Oh. Jadi gue sama teman-teman sekantor tuh pengen liburan gitulah. Karena pressure kerja yang tinggi mengakibatkan mental kudu sehat. Oh siap dah. Terpilihlah Bandung sebagai tujuan staycation kami. Kami sepakat pergi ke Bandung pada hari Jumat dini hari. Tempat berkumpul kami semua tuh di kantor. After office. Pada ada yang udah bawa ransel buat ke Bandung gitu. Ada juga yang balik dulu. Tibalah semua sudah berkumpul dan kami berangkat 7 orang. 2 mobil. Mobil pertama yang nyetir gue sendiri dan ditemani Aldi di kursi depan. Kemudian ada Caca dan Sheila di kursi belakang. Sedangkan mobil satunya itu Mas Ale yang mengemudikannya sama Farah dan Bangkit yang nemenin. Dia juga. Si nggak kenal nih gue. Saat jalan dari tol Jakarta sih aman-aman aja. Sampai kami berhenti sebentar di rest area buat sebat but. Terus juga ada yang lapar lah. Lupa di rest area kilometer berapa. Tapi kalian tahu lah ya, kalau jalanan tuh cukup macet dan ada perbaikan jalan katanya. Jadi kami sepakat, udah nggak usah tunggu-tungguan, kita ketemu di McD keluar Pasteur aja. Deal. Macet banget saat itu. Tapi setelah keluar dari kemacetan dan udah masuk Cipularang, mulai lengang tuh. Masih ada tuh mobil-mobil yang seliweran sih. Nah tiba-tiba Sheila nyeletuk kayak gini. Kom, di kilometer 90-an ngedim-ngedim ya gitu. Kenapa emang Sil? Kata gue. Dia gak ngejawab. Tiba-tiba dia tertidur pulas, kayak orang pingsan. Kami bertiga sisanya masih biasa aja kan, masih ketawa-tawa lah. Tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai penglihatan jadi susah. Gue arahin mobil ngambil ke kiri jalan terus karena agak parno juga nih deresnya. Anginnya kenceng lagi. Tapi gue sadar gak berapa lama hujan berhenti. Terus gue gak ada satu mobil pun di jalan. Di sebelah gue ngeliat cuma lampu-lampu gitu aja. Tapi gue gak ngeliat sama sekali ada mobil lain. Gue dan teman-teman itu gak sekali 2 kali ke Bandung nyetir. Jadi kami tenang aja. Tetap dengan nuansa ya bercanda-canda. Feeling gue mulai gak enak tuh karena sepi banget. Gue bangunin Sheila buat tanya keluar tol Pasteur tuh di kilometer berapa. Tapi dia gak bangun. Sampai dicubitin pun gak bergeming. Udahlah ya, kami bodo amat. Dan kan pasti ada sign road juga kan menuju Pasteur. Tapi nih, percaya gak percaya, sign roadnya tulisannya cuma Cianjur. 3 orang yang lihat Cianjur semua. Kita tetap santai karena percaya sama sign road. Nanti ada kali ya. Lama-lama terus gak ada, tetap Cianjur doang. Gue mulai gelisah tuh. Tapi emang kami gak kepikiran buka maps karena ya pede kalau ini cuma Bandung kok. Sampai akhirnya kami sadar oleh Ale yang nelfon. Kom, lu di mana deh? Kita dari tadi nih udah di McD. Mas, gue nggak tahu nih, gue di mana? Nggak nyampe-nyampe, cuman ada Cianjur. Coba lihat kilometer berapa? Kilometer 168. Wah, gila lu. Kelewatan jauh itu. Keluar tol deh. Terus keluar di mana? Di Majalengka. Dan Sheila bangun tuh dengan enaknya. Akhirnya kami tanya tuh tukang tol
disuruh lewat Sumedang. Ternyata lewat Sumedang lagi longsor. Oh udah pada cranky kan. Tembus-tembus Nangor, ya total 10 jam lah ke Bandung. Yang aneh adalah 3 orang di dalam mobil itu seperti ditutup matanya. Kami cuma ngeliat sign road yang sama, Cianjur. Aneh banget lah pokoknya. Nyampe villa pun gue dan teman-teman gue pun diganggu juga oleh penghuni Villa Dago. Ada yang ketindihan. Gue tidur juga ada yang ngeliatin depan muka, terus sampai selimut gue ditarik-tarik. Ya pokoknya cukup memorable lah. Dan gak bisa dilupakan nih pengalaman gue dan juga teman-teman gue yang lain. Thank you ya Mas Bimo, Mas Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau melakukan experience lagi kali ini ya. Experience apa? Untuk menelpon Yang ngirim. Siapa sih? Kita loudspeaker ya. Ini kan prank, bukan prank. Coba ya. Sepertinya tidak diangkat. Halo. Halo. Kom. Ya, halo. Kom. Ya, Boim. Kom, ini kita lagi live di podcast Malam Kliwon. Oke. Suara lo direkam di YouTube, nanti lo bisa nonton. Gua ceritain cerita lo yang ke Bandung. Ini bener lo bukan sih? Anjing parah. Iya, benar itu. Oke. Jadi kita tuh lagi syuting buat YouTube PMK. Ya paling tayang berapa hari lagi lah gitu ya. Minggu depan lah gitu. Jadi gue tertarik pas lagi Sons of Jakarta. Gue kurang kenal tuh radio apa ya gitu. Itu kejadian tahun berapa, Kom? Itu kalau nggak salah gue 2016 2017 deh. Kayaknya 2016. Waktu kita masih di Gramitra. Oh gitu. Jadi lu sama anak-anak nih ke Bandung. Iya, gue sama anak-anak ke Bandung. Itu 2 mobil gitu, Bim. Cuman satu mobil tuh gue berempat dan gue nyetir waktu itu. Cianjur. Itu ceritanya tuh kita pada berangkat itu sekitar jam 12-an lewat gitu malam kan. Karena kan baru pada kelar kerja, Iya kan. Jadi kayak yaudah deh kita starting pointnya bareng-bareng ya dari Gatsu gitu kan. Awal berangkat aman. Jadi kita semobil tuh berempat. Mobil satunya tuh bertiga. Gue berempat. Gue bareng Aldi, Caca sama si Sheila. Iya. Dan yang satu kan udah nyampe duluan tuh di McD. Tapi sebelum itu gue berhenti bareng di rest area. Sebelum masuk Cipularang ya. Itu kita masih ngobrol. Kita masih makan dulu. Terus setelah itu cuy, yaudah yuk kita nggak usah tunggu-tungguan, kita ketemuan aja ntar di McD ya, Master gitu. Oke. Ya, dan lo tahu kita nggak sekali 2 kali ke Bandung anyway ya kan. Kita tahu arah mau ke Pasteur lewat mana. Itu jalan macet banget. Kita kepisah sih memang macet. Tiba-tiba gue ngerti itu hujan deras banget, Tim. Gue sampai nggak bisa ngeliat jalan. Akhirnya gue ngambil kiri dong. Deras itu bukan main gitu. Gue ngambil kiri agak sekitar 30 menitan hujan. Terus berhenti. Nah, ketika berhenti itu literally nggak ada mobil sama sekali. Waduh. Gak ada mobil. Itu gue udah masuk Cipularang ya. Itu sama sekali gak ada mobil, baik itu yang arah gue ataupun arah berlawanan. Gue cuman ngelihat itu cuman cahaya lampu redup, itu aja. Itu pokoknya gue gak ngerti. Kita berempat loh. Nah, sebelum kilometer yang tanda kutip itu, lo tahu ya? Iya. Nah, terus si Sheila ngomong sama gue, Kom, nanti dim-dim ya di kilometer sekian. Kenapa? Cuman gue langsung kayak stuck gitu. Iya juga. Tiba-tiba dia ketiduran, coy. Oh, iya Sheila tadi. Ketiduran. Jadi tuh udah lewat mana gitu sih Sheila. Gue dim-dim nih, tapi ketika kita bangunin bertiga itu, gue Aldi Caca ngebangunin Sheila sampai gue cubit. Caca cubit tuh dia nggak bangun-bangun. Iya. Literally dia nggak bangun gitu loh. Ujung-ujungnya lo udah di Majalengka gitu kan, singkat cerita. Itu pun sadar ketika Alen telepon gue. Mereka udah nunggu gue lama di McD. Jadi tuh kita bertiga, ini orang pada sadar semua nih ya. Kita nggak ngelihat sign road arah Pasteur, kan cuma bisa ngelihat sign road tuh arahnya Cianjur doang. Sedangkan Cianjur nggak lewat situ. Iya ya. Iya benar. Iya benar. Iya. Cianjur itu nggak lewat situ, Cenahe. Iya. Cianjur kan di puncak ya. Iya. Nah, makanya itu kayak itu bertiga loh. Gue Caca sama Aldi gitu, dan itu tiga-tiganya ngeliat hal yang sama, cuman kita begonya kenapa kita nggak buka Waze, itu aja sih. Oh, oke. Itu dia. Iya. Itu sih, itu pengalaman
gila banget sih. Kayak dibelokin berarti gitu lah Kom ya. Iya, itu teknya pun ketika kalian nelfon kita baru tek itu langsung kayak baru tuh semuanya tiba-tiba ada mobil 1, 2 lewat. Oke. Jadi kayak lo tiba-tiba tek kayak nyebrang dalam deep sleep yang gimana gitu. Iya. Paham kan? Iya, kayak gitu tuh. Itu gokil sih. Oke, Kom, thank you banget. Nanti lo bisa lihat tayangan videonya ya. Siap. Okay. Thank you Mas Suara lo Kom. nih juga gua rekam. Oke. Thank you ya Kom ya. Thank you Mas Kom. Siap, yuk. Itu dia bro. Iya tadi gue sempet apa gue yang salah ya, gue takutnya gue kan suka goblok nih masalah jalan nih. Iya terus Cianjur bukannya puncak lurus ya, yang suka bumi. Soalnya ya kan ya sebenarnya bisa sih kalau diputar-putar. Tapi jauh banget bro. Iya kan? Dan dia udah di kilometer yang disebutin tadi ya. Tidur kan. Tahu-tahu majalah masa berempat-empat pak? Iya, orang bersatu doang. Ini aneh sih. Iya. Kalaupun meleng masa meleng bertiga gitu terus. Ya itu. Sehujan-hujan derasnya pak. Gimana? Lo nggak mungkin ngebut kayak kita kan? Yang beruberan. Nah itu bisa jadi meleng keluarnya. Tapi kan jauh banget berarti ya. Iya. Keluar di Majalengka. Gue baru ngeh tadi. Oh iya Cianjur ya. Iya. Oke lah. Ya udahlah. Gitu cerita dari Koko menutup video kali ini ya. Terima kasih buat teman Kliwon. Jangan lupa di like dulu video ini, terus komen, terus terus selalu lah. Udah bye. Bye.